mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kali ini saya memulai pembicaraan dengan sebuah disclaimer ya. Saya akan berbicara sebagai seorang peneliti di Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Walau apa yang akan saya bicarakan terfokus pada kasus SMRC, saya harap ini juga bisa memberi pelajaran tentang betapa pentingnya kita menggunakan akal sehat dalam berpolitik di Indonesia. Ini terkait hasil survei nasional SMRC pekan lalu soal pandangan publik terhadap RUU Cipta Kerja yang kontroversial itu. SMRC melakukan survei nasional dengan mewawancarai lebih dari 2.000 responden yang dihubungi melalui telepon. Dari survei nasional tersebut terungkap yang mengetahui RUU Cipta Kerja ternyata hanya 26% warga, sementara 74% lainnya tidak tahu. Nah, dari yang tahu itu ternyata 52% mendukung pengesahan RUU pada Agustus 2020, sementara yang menolak pengesahan RUU pada Agustus 37%. Sisanya tidak tahu atau tidak menjawab. Hasil survei ini segera mengundang reaksi atau kemarahan dari mereka yang menolak RUU Cipta Kerja. Ada sebuah organisasi bernama Fraksi Rakyat Indonesia yang membuat webinar dengan judul Mengupas Survei SMRC, Benarkah Rakyat Mendukung Omnibus Law? Webinar ini menghadirkan dua pembicara, Kepala Pusat Studi Agraria IPB dan seorang dosen politik UI, Dirga Ardiansyah. Dirga sih lumayan lah, dia mempersoalkan metode penelitiannya, karena survei dilakukan melalui telepon yang ditarik dari daftar responden pemilik telepon yang sudah dimiliki SMRC dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kritik Dirga semacam itu sih biasa sajalah di dunia akademik. Dalam ilmu-ilmu sosial, cara untuk mencari kebenaran memang bisa bermacam-macam. Yang terpenting adalah mencari cara yang paling bertanggung jawab secara metodologis. Sebenarnya kalau Dirga memang tidak yakin dengan hasil penelitian SMRC, cara terbaik adalah melakukan penelitian serupa dengan metode yang menurutnya lebih benar. Bandingkan hasilnya. Saya sih yakin hasilnya tidak akan banyak berbeda. Kalaulah melakukan penelitian berskala nasional terlalu mahal buat lembaganya, ya bikin sajalah sebuah survei di Jakarta dengan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Bandingkan hasilnya dengan survei SMRC. Saya duga hasilnya akan kurang lebih sama. SMRC sendiri berani melakukan survei per telepon dan bukan dengan tatap langsung karena kami sudah menguji metode sebelumnya. Kami membandingkan hasil survei per telepon dengan hasil survei tatap muka langsung tentang hal yang sama. Hasilnya cuma beda-beda tipis. Karena itu SMRC merasa, terutama di era COVID-19 ini, di mana sulit melakukan wawancara tatap muka, wawancara dengan menggunakan telepon bisa memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau yang Kepala Pusat Studi Agraria, namanya Riana Mardiana, ampunlah. Komentarnya mengenai metode jelas menunjukkan dia memang nggak paham survei sebenarnya. Komentarnya menggelikan. Saya duga sih moderator juga nggak paham dengan penjelasan Riana. Yang paling epik, Riana menyatakan hasil survei SMRC ini hoax. Agak mengherankan sih, kok dia bisa menjadi Kepala Pusat Studi Agraria IPB. Moderatornya dipanggil kakak Lini sih sudah jelas tidak punya pengetahuan apa-apa soal survei. Dia malah bicara soal dua kunut COVID-19. Dia juga menuduh survei SMRC punya intensi tersembunyi. Ya tapi karena dia cuma moderator ya oke lah. Tapi bagaimanapun, Fraksi Rakyat Indonesia ini sudah berusaha mengkritik penelitian SMRC dengan cara yang ya mungkin masih lumayan lah. Bikin seminar, undang pembicara dari dua perguruan tinggi terkenal, lalu berusaha menunjukkan kritik versi mereka. Saya tentu tidak setuju dengan isi kritiknya. Apalagi pembicara dari IPB itu dan moderator memang tidak cukup pintar. Tapi ya oke lah. Yang parah adalah serangan melalui media sosial yang serampangan. Misalnya beredar meme yang mengubah singkatan SMRC menjadi Saiful Mujani Racketeering and Conspiracy. Di bawah singkatan palsu itu ada pula kalimat berbunyi begini.
SMRC hadir untuk membantu oligarki mencapai tujuannya menguasai sumber daya alam dan manusia di tingkat nasional dan daerah. Layanan kami berbasis tipuan dan tahayul yang dapat dijadikan pembenaran kebijakan negara agar terlihat ilmiah. Oh ya, kata reketir yang disematkan di nama SMRC itu berarti praktek bisnis menipu. Terus ada pula pesan-pesan Twitter yang bilang hasil survei SMRC ini tergantung pesanan. Atau survei SMRC adalah survei pro pemilik modal dan kekuasaan. Buat saya sih terus terang ini menyedihkan walau memang tidak terlalu mengejutkan. Mereka yang menyerang dan memfitnah SMRC ini datang dari kalangan berpendidikan. Minimal tidak tolol-tolol amat lah. Tapi ternyata pendidikan tidak berkorelasi dengan etika. Bayangkan mereka menuduh kami bohong dan menipu hanya karena hasil penelitian kami tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka itu mungkin berharap ya mayoritas warga Indonesia menolak RUU Omnibus Law, RUU Cipta Kerja. Mereka ingin sekali menunjukkan bahwa aksi mereka menolak RUU Omnibus Law sebenarnya merupakan representasi dari suara rakyat Indonesia. Jadi mereka marah ketika menurut SMRC 52% warga yang tahu RUU Cipta Kerja menganggap RUU tersebut sebaiknya disahkan pada Agustus ini. Pertanyaannya, kok marah sih? Ada beberapa hal yang penting untuk digarisbawahi dari hasil survei kami ini. Pertama, ketika dikatakan bahwa 52% warga yang tahu RUU Cipta Kerja mengharapkan RUU ini disahkan pada Agustus, itu bukan artinya 52% warga Indonesia mendukung RUU Cipta Kerja. Perhatikan ya, ini hanya menyangkut mereka yang tahu. Itu kami nyatakan secara jelas baik dalam presentasi maupun di siaran pers. Memang ada sejumlah media yang kemudian memotong kalimat itu menjadi judul yang berbunyi 52% warga dukung RUU Cipta Kerja disahkan Agustus. Tapi itu bukan kata kami, melainkan keputusan redaksi media karena ya mungkin menganggap temuan kami terlalu panjang untuk ditulis sepenuhnya di judul. Tapi kalau dibaca isi beritanya, umumnya media sudah secara benar menulis bahwa 52% itu ditarik dari hanya mereka yang tahu RUU Cipta Kerja. Kedua, survei kami menunjukkan bahwa yang tahu tentang RUU ini hanya 26%. Ternyata mayoritas warga Indonesia, 74%, tidak mengenal RUU ini. Jadi para aktivis itu harus nyadar bahwa isu RUU ini tidak merata dipahami. Dan itu kan juga biasa-biasa saja. Berbagai teori tentang komunikasi politik memang menunjukkan umumnya masyarakat tidak terlalu paham tentang urusan debat politik tingkat tinggi soal undang-undang. Ini bukan cuma di Indonesia loh, di seluruh dunia juga begitu. Ketiga, temuan kami menunjukkan dari yang tahu itu 37% menolak. Dan yang menolak itu cenderung berpendidikan lebih tinggi, berpendapatan lebih tinggi, berusia lebih muda. Begitu juga persentase penolakan lebih tinggi ada di Jakarta, di DKI. Itu kan persentase yang signifikan. Dengan kata lain sekitar 1/3 dari mereka yang tahu menolak pengesahan RUU. Jadi datanya ya begitu. Penjelasannya bisa macam-macam. Salah satunya adalah karena warga terutama kelas menengah ke bawah ya memang paling terkena akibat COVID-19 ini. Survei SMRC sebelumnya misalnya sudah menunjukkan bahwa sekitar 12 juta orang kehilangan pekerjaan sejak awal COVID-19. Jadi wajarlah kalau kalangan menengah ke bawah ini menaruh harapan dengan kelahiran RUU Cipta Kerja. Mungkin saja ini harapan berlebihan, tapi wajar juga dong kalau masyarakat punya mimpi semacam itu. Jadi menurut akal sehat saya sih, kalangan berpendidikan tinggi ini lebih pantas mencermati kecenderungan itu. Dan bukan lantas menuduh SMRC adalah lembaga yang dengan sengaja berbohong sesuai pesanan. Cara menuduh semacam ini menunjukkan kemalasan berpikir yang luar biasa. Saya tidak mau menafikan bahwa di Indonesia ini ada lembaga-lembaga penelitian yang bersedia berbohong. Ingat saja pertarungan Jokowi versus Prabowo, terutama di tahun 2014.
Ketika itu ada sejumlah 4 atau 5 lembaga penelitian yang konsisten menunjukkan sejak sebelum pemilihan sampai quick count bahwa Prabowo menang. Tahun 2019 bahkan pada hari pemungutan suara, Prabowo mendeklarasikan kemenangannya berdasarkan hasil lembaga survei yang dimilikinya. Jadi lembaga survei pembohong semacam itu memang ada. Tapi kan pada saat yang sama ada juga banyak lembaga survei beneran. Beneran itu artinya menerapkan metodologi yang baik dan benar, tidak mengubah hasil, tidak mengumumkan kebohongan. Saya bisa menyebut sejumlah nama lembaga survei yang saya anggap berintegritas. Ada Lembaga Survei Indonesia, Indikator, CSIS, Carta Politika, Indobarometer, Kompas, dan tentu saja SMRC. Saya tidak ingin membual ya, tapi bagi kami di SMRC, bohong itu haram, sesungguhnya haram. Ketidakakuratan angka yang dipresentasikan saja bisa membuat pimpinan SMRC meradang. Salah ketik saja bisa membuat geger, apalagi bohong. Dan saya yakin prinsip yang sama diberlakukan di lembaga-lembaga penelitian yang tadi saya sebut. Kami ini tidak mau bekerja sesuai dengan keinginan klien yang membayar penelitian karena minimal 2 alasan, integritas dan kepercayaan. Pertama, integritas. Anda jangan menyebut diri Anda peneliti kalau tidak setia pada kebenaran data. Peneliti yang bersedia berbohong seharusnya dipecat seumur hidup dari profesi peneliti. Dan kedua, lembaga penelitian profesional seperti SMRC hanya bisa hidup kalau kita dipercaya. Lembaga-lembaga penelitian yang berbohong akan mati dengan sendirinya karena pelan-pelan orang tak akan lagi percaya. Mungkin untuk jangka pendek, lembaga penelitian bisa memenuhi harapan klien yang ingin berbohong. Tapi setelah proyek bohong itu selesai, lembaga survei itu hanya akan mendapatkan klien-klien receh yang mengharapkan lembaga-lembaga survei murahan yang bersedia berbohong buat mereka. Jadi berbohong itu bunuh diri perlahan bagi lembaga survei profesional. Lembaga survei itu merekam pendapat masyarakat. Pendapat masyarakat itu bisa menggembirakan, bisa pahit. Belajarlah dari pengalaman Prabowo. Dia tidak mau menerima kenyataan pahit, karena itu lembaga-lembaga survei yang dia bayar memberikan kabar bohong. Akibatnya fatal, baik bagi Prabowo maupun bagi lembaga-lembaga itu. Begitu juga pada 2004 saat lembaga survei baru tumbuh. Ketika itu lembaga-lembaga survei kredibel seperti Lembaga Survei Indonesia sudah menunjukkan berdasarkan rangkaian survei bahwa calon terkuat sebagai presiden adalah SBY. Sejumlah partai mengabaikan hasil tersebut dan tetap dengan keputusan mereka mendukung kandidat lain, walau mereka sebenarnya berpotensi memajukan nama SBY. Akibatnya fatal. Jadi menuduh lembaga penelitian semacam SMRC sebagai menyajikan kebohongan untuk memuaskan keinginan klien, bagi saya adalah penghinaan dan fitnah luar biasa. Ya, tapi barangkali itu memang persoalan besar yang masih harus kita hadapi di negara ini. Bahkan orang pintar pun tidak menggunakan akal sehat. Bawaannya marah, mencaci, menuduh mereka yang berbeda pandangan. Saya rasa kita semua jangan ikuti contoh buruk ini ya. Kita terus pelihara akal sehat kita. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat.